Banjir tak hanya menyisakan genangan air saja, tapi juga rumah kotor dan berlumpur termasuk perabotannya. Lalu, bagaimana upaya warga membersihkan rumah mereka pasca banjir? Tapi paling utama kita fokus di air ya. Air, lumpur, sama kotoran-kotoran yang nempel di tembok, di bangku, di tempat tidur. Tingginya curah hujan serta sistem drainase yang belum mampu menampung debit air menyebabkan banjir merendam sedikitnya 49 desa dari 16 kecamatan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Musibah ini tentu saja tak hanya mengakibatkan rusaknya rumah, tapi juga meninggalkan bekas kotoran yang cukup sulit dibersihkan. Rumah milik Kusmanto di Villa Indah Pulau Timaha, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, sudah 10 tahun terakhir jadi langganan banjir. Setelah beberapa hari, banjir di rumahnya perlahan mulai surut. Banjir yang masuk ke dalam rumah Kusmanto memang tak terlalu banyak membawa kotoran maupun lumpur. Namun Kusmanto merasa tak puas jika harus membersihkan rumahnya sendirian. Karena itulah pria asli Cirebon ini membutuhkan bantuan jasa pembersih rumah. Minggu-minggu ini kan hampir 3-5 kali banjiran. Baru bersih-bersih beberapa jam atau beberapa hari, malamnya kotor lagi. Sedangkan saya kan tetap aktivitas kerja, tenaga kita udah pulang capek gitu kan. Saya mikir-mikir, kalau gini terus capek nih. Ternyata saya buka-buka searching, ternyata ada all cleaning, udah bersih, saya cobain. Ternyata beneran, alhamdulillah nyampe di sini juga ternyata. Kebetulan hari ini Winda dan Rini, rekan kerjanya, kebagian tugas membersihkan rumah Kusmanto. Mereka adalah pegawai jasa bersih-bersih rumah, termasuk rumah korban banjir. Akses jalan yang sulit tak menyurutkan langkah mereka menuju rumah Kusmanto. Peralatan yang disiapkan antara lain pompa penyedot air, ember, alat pel, cairan pembersih, dan vacuum cleaner. Ada yang milik mereka sendiri atau dipinjamkan oleh tempatnya bekerja. Penanganan rumah pasca banjir berbeda-beda tergantung kondisinya ya, Secret Lovers. Di rumah Kusmanto, petugas fokus mengeluarkan air dan membersihkan lantai. Tinggalan dinding rumah juga ikut dibersihkan. Nah, untuk mengepel lantainya harus menggunakan cairan pembersih tuh agar tak hanya bersih, tapi juga bebas dari kuman. Biasanya semua, Kak. Semua. Tapi paling utama kita fokus di air ya. Air, lumpur, sama kotoran-kotoran yang nempel di tembok, di bangku, di tempat tidur, gitu. Semuanya sih. Yang di rumah Pak Kusmanto tadi, dari dapur, kamar mandi, ruang tengah, semua hampir kita bersihkan. Karena kondisinya nggak terlalu banyak lumpur ya, jadi kita fokusnya di air sama lap-lap kotoran aja. Menggunakan jasa bersih-bersih rumah menjadi pilihan banyak orang agar rumah bisa segera kembali nyaman tanpa menghabiskan waktu dan tenaga. Soalnya dengan dibantu tenaga profesional, pekerjaan tentu saja akan lebih cepat selesai. Untuk menggunakan jasa bersih rumah yang terkena banjir, biasanya dikenakan tarif per jam sekitar Rp80.000 per pekerja. Lama proses pembersihan dan berapa pekerja yang dibutuhkan, semuanya tergantung luas rumah dan tingkat kesulitan pekerjaannya. Untuk rumah pasca banjir, biasanya dikerjakan minimal 2 orang. Tergantung sih ya Kak, tergantung dari banjir ya. Misalkan kayak tadi kita rumahnya Pak Kusmanto ya, kurang lebih itu sampai 5-6 jam kan tadi kita gitu. Itu belum finishing banget ya. Kalau mau finishing banget itu bisa 1 hari 8 jaman gitu. Kalau kita kan tadi ngebersihinnya cuma kering aja kan gitu. Yang penting udah bersih semua gitu. Tergantung customer juga sih gitu. Desi juga sering menggunakan jasa bersih-bersih rumah. Selain menghemat tenaga, biaya pembersihan rumah dianggap Desi cukup terjangkau. Sebagai ibu rumah tangga, ia merasa anggaran membersihkan rumah menggunakan jasa bersih-bersih tidak membuat pengeluaran membengkak. Biasanya Desi memanggil jasa bersih-bersih rumah 3 kali dalam sebulan, tergantung kondisi rumah. Selain lebih praktis, layanan kebersihan seperti ini prosesnya lebih cepat dan menyeluruh. Sehingga seluruh bagian rumah bisa bersih secara maksimal karena menggunakan tenaga berpengalaman. Kebetulan sangat membantu juga ya, soalnya kan saya ibu rumah tangga untuk melakukan pekerjaan ini terkadang saya suka merasa kelelahan atau gitu, makanya saya memerlukan bantuan cleaning.
Musim hujan sering membuat sofa dan kasur lembab, berbau apek, dan menjadi sarang kuman, jamur, serta tungau yang berisiko memicu alergi dan gangguan pernapasan. Nah, disinilah keberadaan tukang cuci sofa dan kasur dibutuhkan. Andri dan Rangga, warga Pondok Kelapa, Jakarta Timur, sudah beberapa tahun terakhir menekuni jasa pencucian sofa. Awalnya, sofa dibasahi dulu dengan cairan sabun agar kotoran mudah terangkat. Tujuannya ya supaya kayak noda-noda jamur, terus getah-getah darah, bekas darah gitu bisa hilang tujuannya. Kalau sikat lebih ke fungsinya ke serat-seratnya. Jadi kalau yang buat sponnya buat yang noda-noda getah gitu-gitu. Cara menyikat sofa tergantung dari jenis bahannya. Bahan kain tebal dari kanvas atau polyester membutuhkan kekuatan ekstra karena bahannya lebih kuat dari beludru. Salah satu bagian yang sering dilupakan orang adalah sela-sela sandaran tangan yang sebenarnya menjadi pusat semua kotoran. Karena letaknya cukup tersembunyi, perlu vakum agar bisa menyedot kotoran ataupun debu secara maksimal. Tapi bisa juga dibersihkan secara manual. Setelah dicuci, sofa dikeringkan dengan blower atau pengering selama kurang lebih 1 jam. Soalnya menjemur sofa langsung di bawah sinar matahari tidak disarankan karena lapisan kain akan mudah kusam dan permukaannya pun akan mengeras. Apalagi untuk bahan kulit sintetis bisa mudah retak nantinya. Bau apek juga mudah muncul karena uap air terperangkap di dalam busa. Biasanya dipegang dan kelihatan juga kelihatan kering itu kelihatan bisa. Kalau dipegang ya nggak lembab gitu. Kalau dilihat ya warnanya lebih cerah. Sebenarnya cara paling tepat untuk mengeringkan sofa adalah menjemurnya di teras tertutup atau di dalam rumah. Meski tebal, lapisan busa justru akan mengering dengan pas jika didiamkan di cahaya yang tak terlalu terik. Iya, cukup dianginin, dibiarin aja, ntar 2 jam juga kering sendiri. Idealnya, sofa dicuci setiap 6 bulan sekali untuk pemakaian normal di ruang tamu. Namun jika sofa berada di area berdebu, sering digunakan sebagai tempat makan dan minum, dan keluarga memiliki anak kecil atau hewan peliharaan, sebaiknya pencucian dilakukan selama 3 bulan sekali. Pembersihan secara rutin ini bisa menjaga warna dan tekstur kain sofa tetap awet. Tak hanya sofa, kasur juga menjadi bagian penting dari rumah tangga yang harus diperhatikan. Digunakan setiap hari untuk beristirahat, kasur dapat menyerap keringat, kotoran dari kulit mati, serta debu yang menjadi tempat favorit tungau berkembang biak. Dayat telah menekuni jasa cuci kasur selama 17 tahun. Ada 2 metode cuci kasur, yakni cuci kering dan cuci basah. Cuci kering biasanya memakai bubuk khusus yang berguna untuk menghilangkan noda ringan. Kasur latex dengan busa tebal justru tidak boleh disiram banyak air karena memiliki pori-pori padat. Proses pengeringan pun bisa sangat lama yang justru memancing bakteri ataupun jamur. Tapi untuk kasur spring bed ataupun per bisa menggunakan banyak air karena lapisan busanya cenderung tipis dan mudah kering. Nah, untuk kasur bekas banjir Secret Lovers biasanya dilakukan pencucian secara berulang. Yang paling susah itu dan paling berat bekas banjir. Karena kan kalau bekas banjir pertama kandungan airnya banyak, yang kedua air kotor, dan yang ketiga bau. Entah juga kalau di dalamnya tuh entah ada lumpur-lumpur atau gimana. Itu pun prosesnya bisa 2 kali lipat dari pengerjaan normal bekas banjir. Dayat memakai cairan sabun khusus untuk mencuci kasur yang setidaknya mengandung surfaktan lembut, enzim untuk pembersih, serta deodorizer sebagai anti bau. Takarannya disesuaikan dengan tingkat keparahan noda yang ada. Yang jelas, meski kotoran berada di tempat berbeda, saat mencuci kasur disarankan untuk membersihkan semua area tanpa terlewat untuk menghindari adanya flek atau bekas garis yang tertinggal antara bagian yang tercuci dan tidak. Ada. Jadi kalau pakai sikat mesin ini
flek tersebut masih belum bisa hilang, nanti kita gunakan dengan manual. Pertama dari ada sikat yang biasa dipakai buat cuci baju, dia kan agak kasar bulunya, itu kita bisa gunain untuk menggunakan flek atau roda yang nggak bisa hilang tersebut. Jika menggunakan sikat tersebut masih belum bisa hilang, kita masih bisa menggunakan yang terakhir, yang paling halus tuh, contohnya sikat gigi. Menyikat kasur harus perlahan dan lama karena kasur memiliki bahan yang sensitif dan lapisan dalam yang mudah rusak jika ditekan terlalu keras. Noda pada kasur juga biasanya masuk ke dalam pori-pori kain sehingga ketika menyikat terlalu keras, noda justru akan menyebar atau masuk terlalu dalam. Yang paling penting, kasur busa sangat tidak disarankan dijemur langsung di bawah terik matahari karena permukaannya jadi kasar dan kaku. Sama seperti sofa, kasur juga butuh perawatan rutin. Setidaknya 3 bulan sekali harus divakum ringan untuk membersihkan debu atau tungau. Sementara untuk mencuci kasur bisa dilakukan sekitar 6 bulan sekali.